Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Egi Bintang Negara dengan NPM 18 17 05 10 13. Baiklah, saya di sini dari kelas A akan menjelaskan tentang materi dari recurrence. Oke, di sini saya akan membahasnya ya. Yang pertama adalah pendahuluan dulu, itu ada pengertian, contoh dan lain-lain. Lalu kita akan membahas tentang metode substitusi, metode pohon rekursi, dan juga metode master. Jadi penemu fungsi rekursif, siapa sih penemu fungsi rekursif? Di sini ada Rosa Peter, spellingnya Rozsapeter. Itu lahir di Hungaria 17 Februari 1905 dan meninggal di Hungaria juga pada tanggal 16 Februari 1977, tepat sebelum ulang tahunnya. Nah, di sini ada fotonya ya. Ini foto Rosa Peter muda dan Rosa Peter yang sudah tua. Baiklah, jadi ini kita masuk ke pendahuluan. Oke, ada kala kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Nah, jadi mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri itu dinamakan proses rekursif. Kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Lalu selanjutnya, langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif. Yang pertama itu langkah basis, spesifikasi anggota awal. Lalu ada langkah rekursif, itu memberikan aturan untuk memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Jadi seperti itu. Jadi aturan itu tujuannya itu membentuk anggota baru, tapi di dalam aturan itu ada unsur anggota yang udah ada gitu. Jadi kayak manggil memanggil dirinya sendiri gitu. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Jadi di sini berikan definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N, dengan R adalah elemen dari N dan R tidak sama dengan 0 dan N bilangan positif. Solusinya, definisikan A0 sama dengan R0, R pangkat 0 sama dengan 1 dan AN per 1 sama dengan R dikali AN. Untuk N012. Nah, bisa dilihat ya di sini yang tadi langkah rekursif yaitu AN. Jadi ini adalah anggota barunya AN per 1 dan di sini kita menggunakan anggota lama AN R lalu dikalikan dengan R. Lalu di sini langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif. Langkah basis, spesifikasi koleksi awal dari anggota, dan langkah rekursif itu mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Hampir sama seperti tadi untuk langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif ya. Lalu contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 elemen S, lalu X plus Y elemen S jika X elemen S dan Y elemen dari S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Itu dia. Buktinya apa? Buktinya, misalkan A, himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, harus ditunjukkan A subset S dan S subset A. Apa sih subset itu kayak himpunan bagian gitu. A dan himpunan bagian dari S dan S adalah himpunan bagian dari A. Lalu bagian 1, subset ya. Bagian 1 akan dibuktikan A subset S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika. Misalkan PN proposisi 3N anggota S. Langkah basis P1 benar karena 3 elemen S. Untuk langkah induktifnya, asumsikan PK benar yaitu 3K elemen S. Lalu akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar yaitu 3K plus 1 elemen S. Jadi ini kayak induksi matematika. Karena 3K elemen S dan 3 elemen S berdasarkan definisi rekursif dari S,
3K plus 3 sama dengan 3 dikali K plus 1. Benar ya, 3 kali K plus 1. Jadi dikali K, 3 dikali 1. Jadi 3 plus 3. Juga ada di S. Konklusi. Jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Nah, kesimpulan dari bagian 1 adalah A subset S. Bagian 2. Akan ditunjukkan S subset A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basis. Akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 elemen A. Langkah rekursifnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y elemen A jika X, Y elemen S. Yang diasumsikan elemen A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3X dan 3 akibatnya 3X plus Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S subset A. Jadi secara keseluruhan berlaku ya A sama dengan S, karena A subset S dan S subset A. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah basis tentukan nilai fungsi pada saat 0, dan langkah rekursifnya adalah berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti itu disebut rekursif. Ini disebut rekursif atau definisi induktif. Gitu. Contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Nah, ini dia contohnya. F0 sama dengan 3, Fn plus 1 sama dengan 2 Fn plus 3. Jadi F0 sama dengan 3 itu adalah langkah basis, dan Fn plus 1 sama dengan 2 Fn plus 3 itu adalah langkah rekursif. Maka F0 sama dengan 3, F1 sama dengan 2, F0 plus 3, dan 2 kali 3 plus 3 sama dengan 9, dan seterusnya sampai bawah, dan akhirnya ditemukan F4 sama dengan 2, F3 2 dikali F3 yang 45 ditambah 3, makanya sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3, hasilnya 93. Kita masuk ke bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2, N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Fibonacci itu kita harus mengetahui 0 dan 1 dulu, F0 dan F1, 0 sama 1. Lalu di F2 nya itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Jadi di F4 nanti ya, di F4 tuh hasilnya ada penjumlahan dari F3 dan F2. Begitu pula dengan F5 yang penjumlahan dari F4 dan F3 dan seterusnya. Itu untuk bilangan Fibonacci. Untuk pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap pasangan menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi rekurens dari jumlah pasangan setelah N bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Populasi kelinci: bulan 0 1 pasang, bulan 1 1 pasang, bulan 2 1 ditambah 1 pasang, bulan 3 2 ditambah 1 pasang, bulan 4 3 ditambah 2 pasang. Nah, di sini bulan N, maka bulan N-1 plus bulan N-2 pasang. Nah, itu kayak Fibonacci. Ini Fibonacci juga ya, karena pasang-pasangan gitu. Karena dihitungnya per pasang gitu kan. Solusinya, misalkan Fn jumlah pasangan kelinci setelah N bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelum Fn-1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn-2. Jadi Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Solusinya ini ya. Fn itu V pangkat N min 1 min V tutup kurung pangkat N per akar 5 dengan V yaitu 1 plus akar 5 per 2. Ini disebut golden ratio. Nah, komputasi rekursif. Rek fit N, buka kurung berawal, if N kurang dari sama dengan 1, return N, balikan N ya. Jika tidak, else return rek Fibonacci N-1 plus rek Fibonacci N-2. Jadi ini komputasi rekursif ya. Sucode. Nah, lalu di sini Tn sama dengan T N-1 plus T N-2. 2T N-2 kurang dari sama dengan T N-1 plus T N-2 kurang dari sama dengan 2T N-1. Tn sama dengan O2 pangkat N dan 2 ohm 2 pangkat N. Dan Tn sama dengan ohm 2 pangkat N per 2 ohm atau omega ya? Ohm ya? Lupa juga. Lalu komputasi iteratif.
iterViv. Nah ini shellcode dari iteratifnya ya, dibaca itu array 0, array 1 for i sama dengan 2, i kurang dari n, i plus plus, dan tn sama dengan n. Relasi rekursif recurrence. Definisi relasi recurrence untuk barisan n adalah persamaan yang menyatakan an dalam salah satu atau lebih bentuk a0, a1 dan seterusnya sampai n1 untuk semua n dengan n lebih dari sama dengan n0, di mana n0 bilangan bulat non negatif. Barisan an tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence ini bila an memenuhi relasi recurrence. Penyelesaian relasi rekursif ada metode substitusi, metode pohon rekursif, dan metode master. Metode substitusi itu dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Lalu untuk metode pohon rekursif itu dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Untuk metode master digunakan untuk menyelesaikan proses rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT n per B plus Fn. Metode substitusi diketahui T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn per 2 plus akar n, dan dibuktikan bahwa Tn sama dengan O akar n, lalu seperti itu, dan kita buat tebakan Tn sama dengan O akar n berarti Tn kurang dari sama dengan C akar n. Bukti dengan induksi matematika, basis induksinya n sama dengan 1, C sama dengan 4, T1 1 kurang dari C akar 1, C lebih dari 0. Langkah induksinya seperti yang tertera di layar, lalu C dibagi akar 2 per 1 kurang dari sama dengan C, benar untuk C sama dengan 4. Lalu selesaikan Tn sama dengan 2Tn per 2 plus n. Misalkan digunakan tebakan ON log n. Tn sama dengan 2Tn dibagi 2 plus n, T1 sama dengan 1. N kurang dari 2, buka kurung Cn per 2 log n per 2, tutup kurung plus n, kurang dari sama dengan C kali n kali log n per 2 plus n, lalu seterusnya sampai yang berlaku untuk C lebih dari 91. Untuk metode iterasi atau rekursi, metode iterasi tidak memerlukan tebakan solusi tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta merepresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contoh, tentukan Tn bila T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn-1 plus 1 per n. Jawab bila bentuk rekursif diuraikan maka seperti ini. Lalu contoh Tn nya 3T n plus n, bila bentuk rekursif diuraikan seperti ini, bentuknya suku ke I berbentuk 3 pangkat IN per 4I. Oleh karena n berkurang sebesar n pada setiap iterasi maka proses berlangsung sampai log 4n langkah. Nah ini ya bentuk yang jika diuraikan. Lalu ini Menara Hanoi merupakan sebuah palsu populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis Edward Lucas pada abad 19. Terdapat menara dengan 3 tiang untuk mengatakan sejumlah disk berukuran berbeda. Awalnya semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar paling bawah. Aturan satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Misalkan Hn, nah ini ada solusinya ya, yang mana nanti kesimpulannya adalah Hn sama dengan 2 Hn-1 plus 1 dan H1 sama dengan 1. Nah ini untuk mencari solusinya dilakukan proses iteratif. Ini proses iteratifnya. Nah untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 minus 1 yaitu 18. Berapa itu, banyak sekali ya. Nah, itu wow, ada berapa nol? Harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 18 nol. Wow, baik banget ya. Lalu ini contoh Tn nya untuk A sama dengan 3, A sama dengan 4, dan A sama dengan 5. Lalu ini jika A sama dengan 3 itu seperti ini. Ini A sama dengan 3. Lalu ini A sama dengan 4. Lalu ini A sama dengan 5. Dan untuk metode master menjadikan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn ATN per B plus Fn dengan A lebih dari sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1 adalah konstanta dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Nah ini ya metode master, gunakan metode master untuk menentukan seperti ini solusinya. Tn theta n log 2 per 7 log 7 gunakan log basis 7 gunakan metode master untuk menentukan itu. Ini contohnya untuk metode master ya. Untuk metode master contohnya ini solusinya
Ini solusinya tuh theta kita permula theta. Oke, baiklah, kita masuk ke contoh soalnya saja langsung. Ini contoh soalnya, yaitu diketahui terdapat suatu barisan F0, F1, F2 didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Fn sama dengan Fn-1 ditambah 2n lalu dikalikan dengan F-2 plus n dengan n lebih dari 9,2. Dan kondisi awal tuh F0 itu 1 dan F1 itu 2. Oke. Hitunglah F4. Oleh karena barisan didefinisikan secara rekursif, jadi ini didefinisikan secara rekursif, maka F4 yang kita cari adalah F4 ini nggak bisa dihitung secara langsung, jadi nggak bisa langsung kayak langsung F4 aja deh, nggak bisa. Jadi itu tuh harus, karena rekursif itu harus bertahap ya, kita karena menggunakan dirinya sendiri gitu. Jadi kita langkah awalnya ini langkah awal, ini langkah rekursifnya. Lalu sini kita harus menghitung F2 dan F3, maka ayo kita hitung bareng-bareng untuk F2 dan F3 ya. Untuk F2 nya itu ya, di sini kita lihat rumusnya F2. Jadi di sini 2 itu berperan sebagai n. Fn-1 2 dikurang 1, jadi 1 ditambah 2 kali 2 4, lalu dikalikan F2 dikurang 2 F0 ditambah n tambah 2, berarti itu kan 2 ditambah 4 lalu dikalikan dengan 1 ditambah 2, yang artinya itu adalah 6 dikali 3 itu 18. Itu F2 sudah kita temukan. Lalu kita masuk ke F3. Untuk F3 nya sendiri itu sekarang di sini yang berperan sebagai n adalah 3. Yang berperan sebagai n itu adalah 3. Nah, kita lihat lagi ke langkah rekursifnya, rekursifnya itu tadi Fn sama dengan Fn-1 F3 dikurang 1 yaitu 2 ditambah dengan 2 dikali n, 2 kali n itu jadi 2 dikali 3 ya, karena n adalah 3 itu artinya 6, jadi F2 plus 6. Lalu kita masuk ke sebelah sini adalah Fn-1 plus n yaitu Fn-2 plus n, jadi 3 dikurang 2 jadi F1 ditambah tadi n itu adalah 3. Lalu kita definisikan lagi, dan di sini F2 yang kita gunakan adalah F2 tadi, makanya itu harus bertahap ya. Berarti 18, maka 18 ditambah 6 lalu dikalikan 2 ditambah 3, 18 tambah 6 itu berapa? 24 kali 5 120. Nah, sekarang kita masuk yang ditanyakan, yaitu F4 nya. F4 di sini yang berperan sebagai n adalah 4. Masuk Fn-1 jadi 4 dikurang 1 itu menjadi 3, dan 2 dikali n 4 kali 2 8, lalu Fn-2 4 dikurang 2 itu 2 ditambah n itu 4 sama dengan tadi F3 berapa? 120 ditambah 8 lalu 18 ditambah 4 itu menjadi 128 dikali 22 2816, jadi F4 nya adalah 2816. Ya, itu dia ya untuk penjelasan saya tentang materi dari referensi sendiri. Baiklah, jika ada salah saya minta maaf. Baiklah, ini sekian video untuk tugas dari mata kuliah desain dan analisis algoritma. Jika ada salah saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.